harapan memiliki hubungan yang sangat erat. Harapan adalah bagian dari sifat manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kebutuhan hidup. Manusia memiliki harapan karena penuh dengan keinginan atau maunya. Harapan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan seseorang, serta kepercayaan diri sendiri dan Tuhan. Harapan dapat berupa keinginan supaya sesuatu menjadi keinginan yaitu belum terwujud. Sebaliknya, putus harapan atau putus asa berarti tidak mempunyai harapan atau keinginan. Manusia memiliki harapan karena memiliki jiwa yang rohaniah dan memiliki kemampuan untuk berpikir, keyakinan, dan memiliki kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang berhubungan dengan pengakuan atau keyakinan akan kebenaran, dan dasar kepercayaan adalah kebenaran serta sumbernya adalah dari manusia. Harapan juga tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan hidup. Manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, dan harapan adalah bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam hubungan dengan pendidikan moral, untuk mewujudkan harapan perlu diwujudkan hal-hal seperti apa yang baik, bagaimana cara mencapai harapan, dan bagaimana jika harapan tidak tercapai. Dalam beberapa hal, harapan memiliki persamaan dengan cita-cita, yaitu keduanya mencakup masa depan dan mengandung pengertian yang tidak terlalu muluk. Namun, harapan lebih berfokus kepada kebutuhan hidup dan kepercayaan, sedangkan cita-cita berfokus pada tujuan yang lebih tinggi. Dalam sintesis, manusia memiliki harapan karena hidup penuh dengan keinginannya, dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kepercayaan, serta memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia dan harapan memiliki sebab-sebab. Yang pertama, kelangsungan hidup atau survival. Setiap dari kita selalu ingin memiliki survival dalam kehidupan setiap keadaan. Meski sebagian orang lebih memiliki untuk mengakhiri hidupnya, meski sebenarnya kontrak hidupnya belum habis. Tapi saya yakin hanya sebagian kecil saja. Kedua, keamanan. Rasa aman tidak harus diwujudkan dengan perlindungan yang nampak. Secara moral pun orang lain dapat memberi rasa aman, walaupun secara fisik keadaannya dalam bahaya. Keyakinan bahwa Tuhan memberikan rasa perlindungan berarti sudah memberikan keamanan yang diharapkan. Yang ketiga, hak dan kewajiban mencintai dan dicintai. Tiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Dengan pertumbuhan manusia yang tumbuh pula kesadaran akan hak dan kewajiban. Tapi sebagainya manusia yang berakal, kita seharusnya mendahulukan kewajiban ketimbang hak, termasuk dalam masalah cinta. Kalau kita ingin menuntut hak kita untuk dicintai orang tua kita, ya kita lebih dahulu mencintai mereka karena itu kewajiban kita. Yang keempat, ada status. Status dalam keluarga, status dalam masyarakat, dan status dalam negara. Status paling penting karena dengan status orang tahu siapa diri kita. Yang kelima, perwujudan cita-cita. Pada dasarnya manusia mengembangkan bakat atau kepandaiannya agar ia diterima atau diakui kehebatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai faktor dan mencapai harapan. Faktor-faktor harapan. Yang pertama, ada dukungan sosial. Dukungan sosial dari orang lain dapat meningkatkan harapan seseorang dalam mencapai tujuan. Harapan ini berupa kepercayaan dan motivasi yang diberikan orang lain. 2. Kepercayaan religius. Kepercayaan religius juga mempengaruhi harapan seseorang. Misalnya dalam Islam, percaya pada Allah dapat meningkatkan harapan seseorang dalam mencapai tujuan dan mengharapkan rahmat Allah. Yang ketiga, ada kontrol. Kontrol atau situasi dan kondisi juga mempengaruhi harapan. Seseorang juga memiliki kontrol lebih besar dan situasinya cenderung memiliki harapan yang lebih tinggi. Yang keempat, ada motivasi. Motivasi internal dan motivasi eksternal dapat meningkatkan harapan seseorang dalam mencapai tujuan. Motivasi ini berupa keinginan untuk mencapai tujuan yang dimiliki keyakinan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Yang kelima, ada pengharapan. Pengharapan juga mempengaruhi harapan. Pengharapan yang tinggi dapat meningkatkan harapan seseorang dalam mencapai tujuan. Sedangkan pengharapan yang rendah dapat menurunkan harapan. Selanjutnya, mencapai harapan, yaitu yang pertama, rasio. Mengelola harapan dan kekuatan melalui rasio dapat membantu seseorang mencapai harapan. Rasio membantu dalam memahami dan mengatur harapan serta ketakutan untuk
mencapai tujuan. Yang kedua, ada motivasi. Motivasi eksternal dapat meningkatkan harapan seseorang dalam mencapai tujuan. Motivasi ini berupa keinginan untuk mencapai tujuan dan memiliki keyakinan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Yang ketiga, ada kognisi. Kognisi juga mempengaruhi harapan. Kognisi yang aktif dan memiliki keyakinan bahwa terdapat berbagai pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan dan meningkatkan harapan. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi harapan dan mencapai harapan, seseorang dapat meningkatkan harapan dan memotivasinya dalam mencapai tujuan hidup. Fungsi harapan. Harapan membagikan energi positif dalam diri manusia dan memotivasi mereka untuk bergerak maju. Harapan juga membantu manusia dalam menghadapi tantangan dan mengatasi kegagalan. Harapan dapat membantu manusia dalam mengarahkan diri mereka ke tujuan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.